Ayo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, membaca doa sebelum belajar bersama-sama, dipimpin Mas Didin. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Sekarang Bapak absen dulu ya. Mas Didin, Oke, Pak. Mas Albab, Dulu, Pak. Mas Panji Alfian, Ready, Pak. Mas Alvino. Hadir. Oke, siap. Ada semua ya. Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini Bapak akan, karena kita pertemuan pertama di awal semester, jadi karena kita adalah bahasa Arab, kita akan mempelajari dasar-dasarnya sebelum kita menginjak ke materi dalam kalimat atau kata-kata bahasa Arab. Kita akan belajar mengenai tentang huruf hijaiyah. Nah, jadi sebelumnya Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah setelah mengamati selembar kertas, nanti Bapak akan bagikan kertas ya, yang isinya adalah tulisan-tulisan huruf hijaiyah. Ya, siswa dapat melafalkan atau menyebutkan huruf hijaiyah satu persatu secara berulang-ulang dan berurutan dengan benar. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat membentuk huruf hijaiyah. Siswa dapat mendemonstrasikan atau menampilkan pelafalan atau mengucapkan nanti yang kita praktek bersama-sama untuk melafalkan huruf hijaiyah sendiri satu persatu secara berurutan dengan baik dan benar sesuai ajaran. Nah, lanjut dari pengertian huruf hijaiyah sendiri. Bapak sambil berdiri anak-anak ya. Iya, monggo. Jadi pengertian dari huruf hijaiyah sendiri adalah huruf sejenis alfabet atau aksara Arab. Huruf hijaiyah biasa digunakan untuk penulisan dalam Al-Quran karena sebagai dasar penulisan Al-Quran, artinya semua umat Islam harus mengenalnya. Jadi huruf hijaiyah itu kita kenal sebagai alfabet secara internasionalnya. Kalau kita itu menggunakan bahasa Indonesia, alfabetnya adalah huruf A sampai Z seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Arab nanti kita akan belajar huruf hijaiyah ini. Nanti jumlahnya ada 30-an. Itu pengertian dari bahasa Arab. Nah, ini adalah huruf hijaiyah. Di sini ada 30 ya anak-anak ya. Yang pertama adalah alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, za, sin, shin, shod, dot, to, dot, ain, ghain, fa, o, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam, alif, hamyah, ya. Nah, itu adalah huruf-huruf hijaiyah yang nanti kalian perlu menghafal dan juga harus bisa menulis huruf hijaiyah tersebut. Soalnya seperti yang kita pelajari tadi, yang sudah saya jelaskan, bahwa huruf hijaiyah ini nanti adalah dasar kita untuk belajar Al-Quran. Nah, ini ada sifat-sifat huruf hijaiyah. Nah, coba saya minta bantuan untuk dibacakan ya dari Mas Didin 1 sampai 3. Sifat-sifat huruf hijaiyah. Yang pertama adham, berarti keluarnya nafas dibunyikan dengan berbasis bernafas. Yang kedua al-jahar, berarti menahan nafas tanpa desis tidak berhembus. Yang ketiga asyida, yang berarti kuat dalam membunyikan huruf tertentu dengan suara tertahan atau dihentikan
dan huruf itu tampak sekali jika dimatikan. Syukur. Selanjutnya Mas Mursid bacakan yang Arifman sampai istighfar. Al-Rihwan. Al-Riwah. Al-Riwah yang berarti lunak atau kendor, membunyikan huruf tertentu dengan suara lepas tidak tertahan. Istilah atau sisi pangkal lidah sehingga suara yang dihasilkan menjadi lebih tebal. Istifal yang berarti turun, membunyikan huruf tertentu dengan menurunkan pangkal lidah ke dasar mulut sehingga suara menjadi lebih ringan. Istibak adalah menempelnya lidah dengan rongga atas atau melengkungkan keliling lidah ke langit-langit yang menjadikan suara huruf lebih tebal ketika mengucapkan huruf-hurufnya. Selanjutnya Mas Fajafian, 3 terakhir. Al-infitah, cara membaca dengan terlepasnya lidah dari rongga atas serta terbukanya kedua bibir sehingga suara menjadi kecil. Al-islah, pengucapan huruf dengan mudah, cepat dan lancar karena posisi makhorijnya berada di ujung lidah atau bibir. Al-ismat, cara membacanya dengan tidak lancar atau tertahan karena huruf tersebut tidak bertempat di ujung lidah atau ujung bibir. Ya baik, terima kasih anak-anak sudah membantu Bapak ya. Jadi pada intinya sifat-sifat huruf hijaiyah ini menggambarkan atau menjelaskan bagaimana kita nanti dalam belajar huruf hijaiyah ini nanti adalah cara untuk melafalkan atau mengucapkan huruf-huruf hijaiyah tersebut dengan baik dan benar. Karena yang saya pelajari itu ketika perbedaannya itu jauh banget antara alfabet kita sama bahasa Arab atau huruf hijaiyah ini. Yang ini lebih unik yang pasti. Nah, kemudian ada pengertian harokat. Nah, sebelum menginjak ke pengertian harokat sendiri, ini Bapak akan membagikan huruf-huruf hijaiyah ya. Nanti anak-anak bisa membaca, melafalkan huruf-huruf ini. Nah, baik. Pengertian harokat sendiri. Nah, harokat atau tasghir ya adalah tanda baca. Tanda baca ini atau diakritik yang ditempatkan pada huruf Arab untuk memperjelas gerakan dan pengucapan huruf tersebut. Dipakai untuk mempermudah cara membaca huruf Arab bagi orang awam, pemula atau pelajar, dan biasanya dituliskan pada buku-buku pendidikan. Walaupun dalam penulisan sehari-hari tidak menggunakan harokat atau tanda baca tadi, karena pada umumnya orang Arab itu sudah paham dan mengerti akan tulisan yang mereka baca. Tetapi kadang juga digunakan sebagai penekanan dari suatu kata, terutama pada kata-kata yang kurang umum, digunakan agar menghindari kesalahan dalam pembacaan. Jadi intinya dalam mengartikan harokat ini artinya tanda baca. Nah, nanti akan ada tanda baca yang akan bisa memperjelas dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah ini. Misalnya ada huruf vokal yaitu A, I, U, E, O, seperti itu. Atau ada nanti ada juga an, in, un. Nah, seperti itu. Nah, dalam bahasa Arab sendiri harokat itu sangat penting ya anak-anaknya. Soalnya dalam bahasa Arab itu unik. Jadi satu kata itu bisa ada, kalau ada sedikit aja kesalahan itu bisa berbeda makna. Nah, kemudian ini ada macam-macam harokatnya, yaitu yang pertama adalah fathah, atau kita bisa mengucapkan huruf vokal yang berbunyi A. Kemudian ada kasroh, yaitu huruf vokal yang berbunyi I, domah, yaitu U. Nah, kemudian ada fathah tain, yaitu huruf vokal tapi ditambahi N di belakangnya yang berbunyi an. Kemudian kasroh tain adalah in, domah tain yaitu un. Kemudian tasdid. Nah, tasdid ini adalah huruf sebelumnya dibaca lebur ke dalam huruf berbaris ini, kemudian dibaca sesuai barisnya. Nah, misalnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim, nah itu ada tajdidnya karena misalnya yang itu dibaca double huruf yang nanti ada tajdidnya ini.
Misalnya yang Bismillahirrahmanirrahim itu Ar-Rahmanir Rahimnya itu double gitu ya. Nah kemudian sukun atau mati ini huruf sebelumnya dibaca lebur ke dalam huruf berbaris ini, kemudian tidak dibaca atau mati. Nah mungkin itu sedikit ya gambaran tentang huruf hijaiyah. Mungkin anak-anak kan tadi udah ada bawa kasih kertas tuh yang hurufnya ada huruf hijaiyah. Nah coba Mas Didin baca sekarang yang pelan-pelan aja. Alif, ba, ta, jim, ha. Yang satu lembar apa itu? Ini Alif. Ya coba yang keras. Alif, ba, ta, jim, ha. Nah, stop ya. Nah, itu tadi kan ada alif, ba, ta, jim, ha ya. Nah, yang hampir sama itu kan ya kalau di huruf hijaiyah itu kan ada sa sama sya. Nah, ini beda. Kalau yang sa ini yang ini ya, itu dibunyikan dengan cara lidahnya menempel di gigi atas. Jadi sa gitu. Sa misalnya kayak kita ngomong tsunami, nah itu kan juga seperti itu, pakai TS kan, nah seperti itu. Lanjut lagi. Sha, so, do, ain. Iya. Nah seperti yang Bapak ini ya tadi contohkan sya atau shin ini biasanya banyak yang salah antara sya dan sa atau ta. Nah itu huruf-huruf yang hampir sama. Jadi anak-anak harus bisa istilahnya terbiasa untuk bisa membedakan huruf-huruf yang sama di huruf hijaiyah. Kemudian selanjutnya Mas Alif. Mas mesti tulis apa? Ya. Ko, fa, ko, ka, lam, mim. Ya, lanjut. Udah, Mas Panjarian berarti. Ko, dada, roja, sya. Nah, ya. Kalau yang huruf yang hampir sama kira-kira apa itu yang di situ? Cara pengucapannya hampir sama. Za sama ja. Nah, ya benar. Jadi antara dal atau da kemudian dal ini hampir ini ya hampir sama ya. Jadi harus bisa membedakan. Kemudian apa lagi? Na, wa, ha, la, sama ya. Nah, benar banget. Nah, itu mungkin yang terakhir ya Mas ya. Nanti minggu depan kita akan mengucapkan bersama-sama. Kali ini waktunya sudah masuk jam terakhir. Mungkin cukup sekian, Bapak akhiri dengan doa alhamdulillah bersama-sama. Oh ya, sebelumnya Bapak akan menyimpulkan ya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini adalah ketika kita itu pengen belajar Al-Quran, yang pasti kita akan mempelajari tentang huruf-huruf hijaiyah ini. Nah, semoga dengan belajar bersama-sama di depan kita akan memperjelas kembali yang pasti untuk yang selanjutnya ke step selanjutnya di materi bahasa Arab. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.